Bumi sedang tidak baik-baik saja. Sampah di mana-mana. Lingkungan tidak lagi estetik. Isu pulau sampah yang terus menyerang planet kita ini. Sampah adalah masalah utama di hampir setiap negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, sampah adalah ancaman yang harus diperhatikan. Volume sampah plastik di Indonesia mencapai puluhan juta ton per tahunnya. Angka ini tentu tidak bisa dibilang sedikit. Pencemaran lingkungan akibat sampah plastik semakin mengkhawatirkan. Jutaan ton plastik mencemari lautan dan telah menarik banyak perhatian. Tidak hanya di lautan, nyatanya polusi plastik juga bisa menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi tumbuhan dan hewan yang berbasis di darat. Dikenal sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan, sampah plastik adalah tokoh utama hadirnya istilah pencemaran tanah. Sampah plastik yang tidak bisa terurai oleh bakteri menjadi masalah yang serius bagi bumi kita. Membuatnya menjadi limbah yang harus diolah secara khusus dan tidak boleh dibuang sembarang. Sangat sedikit plastik yang kita buang setiap hari didaur ulang atau dibakar di fasilitas limbah menjadi energi. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah yang membutuhkan waktu hingga 1000 tahun lamanya untuk terurai. Sampah plastik ini kemudian melarutkan zat yang beracun ke dalam tanah dan mencemarinya. Kalian tahu gak apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah ialah kondisi di mana masuknya zat, energi, material, dan komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah yang dapat memicu tidak dapat berfungsinya tanah sesuai dengan peruntukannya. Ciri-ciri tanah tercemar. 1. Memiliki tingkat keasaman tanah yang sangat tinggi. 2. Kandungan mineral yang sangat sedikit. 3. Tanah yang tercemar memiliki kandungan plastik dan bahan kimia yang sulit teruraikan. Yang keempat, pertumbuhan mikroorganisme dan jamur tidak ada. Dan yang kelima, unsur hara yang sudah hilang. Penyebab pencemaran tanah digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada limbah domestik, yang kedua ada limbah industri, dan yang ketiga ada limbah pertanian. Yang pertama ada limbah domestik, yaitu limbah dari sisa pemukiman penduduk seperti deterjen, plastik, kaleng, cat, dan lain-lain. Yang kedua adalah limbah industri, yaitu limbah dari sisa pengolahan industri, misalnya sisa pengolahan dari pelapisan logam, residu, ampas tahu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu limbah pertanian, yaitu sisa-sisa dari pupuk sintetis yang dapat menyuburkan tanaman seperti pupuk urea, pestisida, DDT, dan sebagainya. Terdapat banyak dampak akibat adanya pencemaran tanah ini. Yang pertama ialah penurunan kualitas dan juga kesuburan tanah, penurunan kualitas air permukaan karena adanya kontaminasi limbah, bau dan aroma tidak sedap yang dapat mengganggu orang di sekitar, matinya beberapa organisme penting untuk tumbuhan, serta resiko terjadinya kebakaran bila limbah padat di atas permukaan tanah mengering. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat mengganggu kesehatan manusia, seperti merusak otak, ginjal, dan juga menyebabkan ruam di kulit. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada tahun 2021 yang terdiri dari 200 kabupaten atau kota, sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar di Indonesia, diikuti oleh sampah pemukiman, sampah industri, sampah konstruksi, sampah pertanian, dan sampah transportasi. Berdasarkan sumber dari Databox, Indonesia juga menempati 10 besar sebagai penyumbang dan penghasil sampah terbesar di dunia pada tahun 2023. Kami mengunjungi Taman Semangat dan bertemu Bapak Agus selaku petugas di sana untuk bertanya terkait kondisi sampah yang berpotensi mencemarkan tanah dan lingkungan. Taman Semangat IPB University merupakan taman tempat sampah yang dibuat indah. Taman ini digunakan untuk mengelola sampah organik, non-organik, dan sebagainya, termasuk limbah P3 dan kemudian limbah organik akan digunakan untuk media tanam. Timbulan sampah dari kantin, kantor, kita sehari 4 trip untuk yang anorganik ya. Kalian lihat mobil merah dan mobil kuning. Yang sedianya mobil merah untuk kertas, mobil kuning untuk semua jenis plastik. Luasan bak mobil saya itu, mobil merah itu 7,5 kubik ukuran bak ya,
mobil kuning sama. Jadi satu rit itu penuh. Cuman karena isi di dalamnya banyak ruang kosong, jadi kalau bak kuning itu full 7 kubik, mungkin kalau dipadatkan mungkin 2 kubikan sehari. Kali 2 kali, pagi dan sore. Berarti mobil kuning, mobil merah 2 kali 4, 8 meter kubik. Nah, kalau yang B3 itu padat dan cair, semua tercatat dalam bentuk kemasan dulu. Cuman saya nggak bisa informasikan berapa jumlah liternya ya, karena lagi dicatat. Yang organik Anda bisa lihat kompos, yang dengan jujur saya katakan paling banyak 3% dari timbulan sampah, karena kapasitas kita kan bukan unit produksi dengan segala keterbatasan alat dan tenaga kerja. Kalau yang anorganik, jadi ada sebagian yang kami lakukan pembakaran melalui insinerator, ada sebagian yang kami terpaksa buang ke Galuga karena itu akan menjadi gunung. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan pencemaran tanah. Beberapa di antaranya yaitu penetapan peraturan lingkungan hidup, penyusunan, inventarisasi limbah setiap perusahaan, bekerja sama dengan lembaga terkait untuk program pemulihan lahan terkontaminasi, penegakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang bertanggung jawab atas pencemaran tanah, pengawasan dan monitoring lingkungan, promosi praktik pertanian berkelanjutan kepada petani, serta penyuluhan edukasi kepada masyarakat melalui lembaga terkait. Terdapat langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran tanah, seperti menggunakan tote bag, membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya, menggunakan botol tumbler untuk minum, serta menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Prevent soil pollution. Preserve our earth. Cegah pencemaran tanah. lestarikan bumi kita. Ya kayak kalian wudhu, keminum. Limbah pertanian, yaitu sisa pupuk Kalau lingkungan hidup masuk nggak